Oke, saya akan evaluasi dulu untuk komponen pasif ya. Oke. Ini komponen dengan inisial R, kemudian di sini ada kodenya U2326 dan di sini ada nilai. Ya, 1M itu artinya 1 mega. Kemudian di sini ada inisial R 2327 ya dengan nilai 120 kilo. Satuannya apa Kang Andika? Ohm kalau resistor. Ya. Nah, resistor ini dipasangnya ya ada yang seri, ada yang pull up, ada yang pull down. Nah, yang R2327 ini dipasangnya apa? Pull down. Oke. Yang R2326 ini dipasangnya apa? Pull up? Ya, pull up atau nah, oke. Jadi saya akan kembali menegaskan ya bahwa pentingnya mengenal komponen ya dan posisinya dalam rangkaian. Jadi komponen ini wajib dipahami agar tidak salah kalau salah pemahaman ya, salah pengertian nanti akan salah juga pada saat melakukan analisa. Nah, resistor ini ya dengan inisial R, kemudian ingat cara kita nanti menggambar resistornya ini, tarik dulu garis, terus kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tarik garis. Ya, jadi jangan asal bikin gambar resistor, harus kelihatan zigzagnya, geriginya, ya. Nah, logika dari resistor L dengan simbol zigzag seperti ini, kaki A dan kaki B-nya atau kaki awal dan kaki akhirnya ini terhubung. Jadi, kalau kita berikan arus atau tegangan di sini, maka akan sampai ke ujung B. Ya, kalau misalkan saya kasih tegangan 5 volt, misalkan di sini, maka di sini akan keluar berapa, Andika? Tetap 5 volt, ya, karena yang dihambat di sini bukan tegangannya, melainkan arus, ya. Nah, dari R ini nilai satuannya adalah ohm, ya. Ingat, resistor itu kedua kakinya itu sebetulnya terhubung. Ada yang terhubungnya mempunyai nilai atau yang sama sekali tidak punya nilai atau yang disebut dengan resistor dengan 0 ohm, ya. Awas di sini. Konsepnya adalah seperti ini. Ketika nilai resistornya ini besar, maka arusnya kecil yang lewat nanti, ya. Resistornya kecil, maka arus yang lewat besar. Ya, ingat di situ ya. Nah, oke. Resistor itu menurut jenisnya ada yang dinamakan dengan fixed resistor dan juga ada variable resistor. Yang fixed resistor itu nilai hambatannya tetap. Jadi seperti tadi kalau kita buka di sini, nah ini nilainya tetap 120 kilo. Ini tetap. Yang tidak tetap yang seperti apa? Biasanya menggunakan penanda seperti yang ini ya. Nah, ini yang dinamakan variabel resistor atau varistor. Nilainya tidak tetap ya. Kalau misalkan seperti ini, ada resistor yang digunakan untuk resistor suhu ya. Nah, di variabel. Nah, ada yang namanya PTC, ada yang namanya NTC. Nah, yang dipakai misalkan jenisnya NTC, negatif thermal coefficient. Ketika suhunya besar, hambatannya kecil. Ya. Jadi, ketika suhunya tinggi, nilai hambatannya mendekati 0 atau menjadikan di sininya lebih negatif. Oke?
Dan sedangkan yang PTC itu positif thermal koefisien, ketika suhunya tinggi malah posisinya lebih besar resistornya. Paham nggak? Nah, ini akan berbalik konsepnya. Jadi, resistor yang tidak tetap nanti banyak dimanfaatkan sebagai sensor suhu, kemudian sensor arus. Ada juga nanti yang dinamakan dengan volt dependent resistor. Artinya apa? Nah, ini biasanya dipakai di BSI, ya, baterai size indicator. Ya, banyak dipakai di BSI. Kalau resistornya tinggi, maka sedang menyimpan tegangan juga dalam jumlah besar. Kalau nilai hambatannya kecil, maka tegangannya yang tersimpan juga kecil. Nah, itu nanti ada di bagian kalau kita kenal namanya baterai size BSI di baterai. Itu mengadopsi resistor seperti ini. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan I-set atau arus setting, ya, intensity setting atau current setting di sini, ya, current set. Nah, ini juga nanti banyak dipakai untuk sensor, ya, untuk sensor. Tapi rata-rata yang nilainya tidak tetap ini banyak dipakai untuk sensor suhu, sensor tegangan, juga sensor seperti ini. Kalau kita putarkan potensio, tahu nggak potensio? Potensio, tahu volume. Nah, itu kan nilainya seperti itu. Kalau kita putarkan ke kanan, misalkan kita memperbesar suara tuh, ya, suaranya lebih besar. Artinya arusnya lebih besar. Nah, arusnya lebih besar, atau kita mau membuat lampunya lebih terang. Nah, itu berarti nilai hambatannya mengecil. Ya, misalkan kalau kita putarkan nilai hambatannya jadi kecil. Nah, misalkan seperti itu. Hambatannya di sini 0 ohm. Nah, di sini hambatannya sampai tak terhingga. Nah, arus yang akan lewat di sini, kalau hambatannya mengecil, maka arusnya membesar. Bisa dipahami ya? Awas, ini konsep kerjanya dulu, gitu. Ya. Nah, termistor itu juga nih, pemanfaatan resistor itu banyak sekali, ya. Bahkan kalau saya ini kan, ya, resistor itu rata-rata dalam rangkaian mempunyai posisi seperti ini. Ada resistor seri, ada resistor pull down, dan resistor pull up. Nah, ini konsep kerja dari resistor. Nah, ingat, yang perlu rekan-rekan pahami, keep that in mind, bahwa R-nya ini mempunyai prinsip berlawanan dengan arus, besar arus, ya. Besar nilai hambatan ini akan berlawanan dengan besar arus, ya. Fungsi untuk resistor seri apa, Kang Andika? Untuk apa tadi? Menghambat arus, ya. Yang seri ini untuk menghambat arus. Jadi yang dihambat arusnya, ya, bukan tegangan. Kalau yang pull down, ya, ini membuang arus dulu prinsipnya. Nah, di sini artinya membuang arus sebagian, ya, karena tidak semua. Artinya ada yang menghambat. Membuang arus, konsekuensi dari terbuangnya arus, maka tegangan menjadi menurun. Betul? Atau difungsikan untuk menurunkan tegangan, boleh, ya. Kemudian di sini ada resistor pull up. Pada intinya bukan kan banyak bilang pull up. Pull itu tarik, up itu ke atas. Maksudnya begini. Arus dari sumber tegangan tetap ke sini, turun, ya. Nah, cuma masalahnya ketika misalkan tegangan di sini 1,8 volt. Nah, ini biasa digunakan untuk jalur I2C, ya. Jalur I2C itu menggunakan sumber tegangannya 1,8. Tadinya jalur I2C ini tidak punya tegangan. Agar supaya bisa bekerja, ditambahkanlah resistor pull up di sini,
Sehingga jalur yang tadinya tidak punya tegangan, dia akan punya tegangan 1,8 volt. Kalau pull down-nya tidak dipakai. Betul nggak? Kalau pull down-nya dipakai, ini beda nanti hasilnya ke sini. Konsepnya jadi pembagi arus. Ya, kalau nilai resistornya sama, nanti ke sini keluarnya setengahnya, kan itu divider. Ya. Tapi kalau pull down-nya tidak ada, jalurnya ini di pull up, maka tegangan tadinya itu tegangannya akan sesuai dengan besaran sumber tegangan. Paham nggak? Nah, misalkan kalau saya tambahkan di sini, saya tambahkan kapasitor misalkan. Set. Nah, kapasitornya dipasang paralel. Nah, maksud dari jika ada resistor pull up ini, ketika sumber tegangan memberikan suntikan tegangan atau menyuplai tegangan ke salah satu jalur, dan bila mana di jalur tersebut ada komponen yang jadi short, maka tegangannya ini akan tetap stabil. Ada. Kenapa? Karena di sini dipasang resistor pull up. Artinya resistor pull up ini adalah untuk memproteksi atau menjaga, ya, untuk memproteksi, menjaga sumber tegangan, sumber tegangan, agar sumber tegangannya tetap dalam kondisi high. Kalau yang ini kondisinya low, ya. Nah, ini sangat penting sekali, ya, rekan-rekan nanti mengenal resistor dan penempatannya dalam rangkaian. Kemudian konsep kerja dari resistor. Kita lihat di sini. Ya, dari sini aja kita masukkan ke skematik. Misalkan di sini input Vbus-nya berarti ini support dengan quick charging, ya. Inputannya bisa sampai 9 volt 2 ampere, fast charge, ya. Masuk misalkan di sini, kalau misalkan 9 volt yang masuk ke sini, set, ya. Nah, kalau masuknya 9 volt, di sini resistornya 1 M, kemudian di sini ada resistor pull down, besarnya 120 K. Berapa yang akan masuk ke sini? Berapa masuknya ke sini? Ya, berapa? 1,2 volt. Nah, overflow-nya, over voltage-nya 11,2 volt. Artinya begini. Tegangan yang dibatasi di sini, ya, biasanya di sini kan ada kapasitor. Kapasitor itu nanti ada pembatas tegangannya juga, ada working voltage-nya juga. Karena di sini 9 volt, di sini kapasitornya harus di atas 9 volt, ya. Nah, karena di sini tidak ditampilkan, ya saya tambahkan saja, misalkan di sini 16 volt, 25 volt, 1 mikrofarad. Nah, itu bisa. Kalau di sininya hanya sekitar berapa? 5 volt, nggak bisa, ya. Oke. Sekarang inputnya 9 volt masuk ke sini. Berarti masuk ke sini berapa volt? Berapa volt ke sini? Ya, dari inputnya di sini. Masuk ke sini. Berapa volt di sini? Di sini 9. Masuk ke sini berapa? 9 enggak? Enggak. Kenapa? Ini masuk ke sini. Kan isi 1 M. Ini masuk tetap berapa? 9. Kan di sini kan ada pull up-nya. Ngerti nggak? Tidak akan turun, gitu kan. Di sini 9. Oke, nanti kita coba. Maksimumnya 9 volt. Misalkan kalau kita masukkan 9, maka di sini berapa? Nah, ini hitungannya. Kita belajar menghitung. Menggunakan rumusnya, rumus divider atau pembagi arus, ya. Kita pakai rumusnya di sini. Yuk, kita masukkan, ya. Kita masukkan ini, ya. Nilai-nilainya kita masukkan. Ya, oke.
Ini jalur sumber tegangan. Ya, ini jalur misalkan sumber tegangannya. Saya gambar ke resistornya saja langsung konsentrasi. Di sini misalkan masuk 9 volt. Maksimum aja ya. Kemudian di sini resistor satunya ini 1 M. Ya. Resistor 2-nya berapa? 120 kilo ohm. Nah, berapakah yang akan menjadi masuk ke kaki offload-nya? Akan begitu. Nah, ini gunakan rumusnya yaitu volt divider sama dengan volt in ini R2 per R1 ditambah R2. Nah, kita masukkan ya. Kita masukkan rumusnya. Nah, oke. Sekarang kita masukkan volt dividernya atau volt yang akan terbaginya. Di sini masukkan 9 volt ya. Dikali R1-nya ini R2-nya 120 berarti 1000 ohm. Betul? Dibagi berapa? 1 juta. Ditambah berapa? 120.000 ohm. Ohm dengan ohm itu hilang. Betul nggak? Karena dibagi, maka nanti hasilnya volt ya. Nah, ini kita sederhanakan saja 9 volt berarti berapa? 120.000 ya dibagi 1.120.000. Begitu kan? Ini nolnya kita buang. Ini nolnya kita buang. Jadi 9 volt dikali 12 dibagi 112. Jadi berapa? Ayo, 12 dibagi 112. Pakai kalkulatornya. Kalau ini dikali 10 berarti kan misalnya dikali 100 ya misalkan. Di sini jadi kalau di sini 10 berarti 120. 0,01 mungkin. Itu berapa? Ya, 0,1 ya. Oke. 0,1. 9 volt. Kok dikurung. 9 dikali. Anggap aja 0,1. Jadi berapa? Berapa? 0,9 ya. 0,9 volt. Tuh. Ya. Ini kesininya tidak dengan tegangan yang besar. Berarti di sini hanya masuk 0,9 volt. Padahal masuknya di sini awalnya 9 volt. Tapi yang akan mendeteksi ya itu hanya 0,9 volt. Nah, kalau 0,9 volt dianggapnya aman. Betul? Ya. Kenapa? Nah, balik lagi ke skematik. Nah, tadi di sini maksimalnya berapa? 1,2 volt. Ya, nanti ketika masuk tegangan 1,2 volt ke kaki offload, ini akan memerintahkan, "Woi, over voltage," katanya. Maka di sini akan menghentikan arusnya supaya arusnya atau tegangannya tidak dilewatkan. Gitu kan. Ini namanya protection ya. Ini sering dipakai atau yang disebut namanya over voltage protection. Nah, ini konsep kerja dari IC-nya atau misalkan ini U2 unitnya U2305 ini disebutnya over voltage protection. Sistem kerjanya adalah dia akan membatasi tegangan yang akan lewat ke IC tersebut ya, tapi sebelum masuk ke IC tersebut dia akan ditakar. Berapa tegangannya? Kalau melewati batas 1,2 volt, maka otomatis IC ini akan mematikan jalurnya sehingga input ini tidak bisa lewat jadi output. Bisa dipahami nggak? Ya.
Sumber tegangannya di sini otomatis jadi sumber tegangannya yang input ini. Kemudian di sini pun ada groundnya. Inputnya 3, groundnya juga di sini 3, ya. Gitu. Kalau input nanti pasangannya dengan ground. Kalau output nanti nyari sendiri groundnya. Ya, ini bapak, ini ibu, ini anaknya output. Nah, anaknya nanti jadi ground sendiri, jangan ngerebut punya bapaknya, kan gitu. Nah, ini sudah jadi pasangannya inputnya di sini gitu, ya. Nah, enable di sini berarti begitu ada sumber tegangan, IC ini langsung bekerja. Enable-nya dimatikan atau diostosmastikan, ya. Langsung di auto enable karena langsung dibuat low, 0, langsung ke ground. Begitu ada sumber tegangan, enable-nya langsung bekerja. Nah, di sini tugas dari IC ini adalah menakar berapa tegangan yang akan masuk dan penakarnya menggunakan resist. Nah, ini konsep charging ya, konsep charging di sini. Ya, sudah pakai untuk pendeteksinya rata-rata digunakan komponen yang dinamakan resistor. Nah, itu resistor. Resistor banyak digunakan ini. Kemudian sebagai temperatur sensor. Nah, di sini misalkan inputnya 10 kilo. Kalau saya tarik ke atas kan sama aja. Betul? Panahnya begini resistornya, betul nggak? Zigzagnya. Kalau saya naikkan gambarnya ke atas, berarti divider juga ya, pembagi arus. Karena di sini 10 kilo, di sini 10 kilo. Nah, V reg N-nya atau reg N-nya berapa di sini? Nah, misalkan tadi masuknya di sini, misalkan masuknya 9 volt. Tuh. Taruh aja 5 volt lah, gitu kan, chargernya. Nah, 5 volt. Nanti masuk ke sini 5 volt atau 9 volt, masuk ke sini 9 volt. Begitu 9 volt masuk ke sini, maka di sini pun keluar 9 volt. Nah, gitu. Nah, nanti masuk ke sini 9 volt, ya. Masuk ke sini 9 volt. Nah, ke sini pun nanti masuk berapa? 9 volt kan ini karena kan sama, betul nggak? Nah, sama. Nah, ya. 9 volt, karena ini selangnya sama, resistor R1 dan R2-nya sama, 10 sama 10, jadi 10 dibagi, di sini 10, ya, dibagi 100, kan gitu. 10 dibagi 20, ya. Setengahnya, berarti nanti kalau misalkan di sini masuk 9 volt, yang masuk ke sini 4,5. Paham kan? Nah, itu konsep kerja pembagi arus atau pembagi tegangan. Ini namanya divider yang tadi dijelaskan seperti ini. Bisa dipahami nggak? Nah, ini nanti harus dipraktekkan ya. Nah, pemanfaatan resistor dalam rangkaian. Ingat, kalau ada yang dipasang seri, ada yang dipasang paralel, ada yang dipasang pull up dan ada yang pasang pull down ya. Nah, ini kita cari nih. Nih. Ya, banyak resistor nih. Ya. Resistornya ini yang ini ya ke sini berarti ini pull up-nya ya. Ini seri. Ya, ini nyuntikkan ke sini jadi cabang. Betul nggak? Nah. Oke, harus ngerti pull up, pull down seperti itu ya. Oke, saya coba ini saya perkecil dulu. Ada lagi nggak resistor? Nah, ini kan seperti ini. Termistor. Nah, termistor to sense U2304 temperatur katanya. Kalau masuknya seperti ini. Nah, nih. Sumber tegangannya 1,8 buat sensor, ya. Sumber tegangannya 1,8, berarti nanti di sini keluar 1,8, ya. Kalau apa? Kalau di sini tidak ada resistor pull down, nggak kebagi, kan gitu, ya. Di sininya 1,8. Kalau nggak ada resistor ini, maka di sini 1,8. Akibat ada resistor ini, jadi berapa? Coba kita masukkan lagi, ya. 390 sama 100 NTC-nya nih, ya, NTC-nya. Nah, NTC-nya ini nilainya bisa berubah-ubah, ya. Nah, kalau kita masukkan rumus, berarti kan begini. Kalau masukkan rumus, volt in-nya tadi berapa misalkan?
1,8. Kita masukkan rumus. Volt in-nya 1,8 volt. Betul? Ya, volt in-nya 1,8 volt. Kemudian di sininya R2-nya berapa tadi? Coba kita lihat. Berapa? 100. 100 kilo ya. Di atasnya 390. Berarti nanti 390K ditambah 100K. Betul? Ya. Jadi berapa? 1,8 volt kali 100K. Berapa? 100K dibagi berapa? 490K. Gitu kan? Nah, kita yang cos 0K 0K-nya dicoret aja ya. Ini dicoret apa? 10/49 10/49 ya berarti. 1,8 volt berapa? 0,2. Jadi berapa? 1,8 kali 0,2. Berapa tegangannya? 0,36 volt. Kan begitu. Paham ya? Jadi nanti matematisnya ya tinggal pakai kalkulator aja lah kalau nggak bisa ngitung. Ya kan? Cuma yang diperlukan di sini bahwa ketika nanti ini kan namanya variabel resistor di sini. Must keep a distance about 2 mm away from U. Nah, ini artinya nanti diletakkannya harus dengan jarak 2 mm jauh dari U230 dan far from other heat source katanya. Jauhkan dari komponen-komponen yang bisa menyebabkan panas atau yang menghasilkan panas atau bahkan kena terimbas panas sejauh 2 mm sampai 10 mm. Nah, ini berarti ini diletakkan di tempat yang jauh dari panas ya, sumber panas. Nah, kalau ini kena resistornya suhunya panas, maka resistornya mengecil menjadi 0 ya. Ketika suhunya panas dan resistornya berubah menjadi 0 ohm, akibatnya jalur ini terhubung ke ground. Betul nggak? Kalau suhunya panas, resistornya ini menurun, maka kaki ini menjadi terhubung langsung ke ground. Akibatnya di sini jadi 0 volt. Betul nggak? Tadinya ada 0,36, sekarang jadi 0 volt sama sekali. Konsepnya jadi low. Nah, nanti ini laporan. Woi, suhunya terlalu tinggi. Nah, itu nanti ditampilkan di layar. Begitu ya. Jadi, pemanfaatan resistor ini sangat banyak sekali di dalam rangkaian. Dan kita harus paham konsepnya. Oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan?